Di cerita sebelumnya, Baye menghilangkan teknik ilusinya sehingga saat ini pasir yang tadinya dianggap sebagai energi bintang kini berubah menjadi pasir biasa yang membuat kelompok dari Zhou Tong sangatlah terkejut dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Di saat bersamaan Baye memanggil mereka berlima sebagai lima sampah yang membuat mereka berlima cukup terkejut dan menatap tajam ke arah Baye secara bersamaan. Namun Baye malah menertawakan mereka dan mengejeknya sembari dia berkata, "Bukankah hal ini sangatlah memalukan?" Yang seketika itu membuat Zhou Tong merasa sangat kesal sembari dia berkata, "Apakah kau yang telah melakukan semua ini?" Namun Baye malah kembali mengejek mereka dengan menanyakan bagaimana rasa dari pasir itu. Dan dengan ekspresi kesal Wang Cheng menjawab perkataan Baye dengan berkata, "Ternyata kau memang penunggu dari hutan monster ini. Cepat segera berikan energi bintang kepadaku, dan aku akan melepaskanmu." Namun Baye malah kembali memasang ekspresi menjengkelkan sembari dia berkata, "Dasar sampah, bagaimana bisa kau masih mengira bahwa benda itu mengandung energi bintang?" Setelah mendengar perkataan Baye, Wang Cheng malah menertawakannya dan dia juga berkata, "Jangan beromong kosong, aku telah melihat benda itu di dalam buku-buku kuno sekte." Dan di saat itu juga karena tidak bisa lagi menahan tawanya, Baye tertawa dengan sangat keras hingga membuatnya mengeluarkan air matanya sembari dia berkata, "Kau sungguh konyol, aku tidak bisa menahan tawaku lagi." Yang seketika itu membuat Wang Cheng bertambah kesal sembari dia meminta agar Baye tidak lagi bermain-main dengannya. Dan jika tidak, dia akan menghancurkan cangkangnya. Dan kini juga terlihat Zhou Tong yang juga memberikan ancamannya kepada Baye. Karena sudah merasa lelah untuk tertawa, Baye kembali berdiri sembari dia berkata, "Kalian berlima memanglah sampah, cepat lihatlah baik-baik. Kalian pasti akan menyadari bahwa benda itu tidaklah mengandung energi bintang." Kemudian leluhur Ning berjalan mendekati pasir itu dan mengambil sedikit pasir di ujung jarinya. Lalu leluhur Ning mengarahkan pasir itu ke arah hidungnya untuk mencium aromanya. Dan setelah menciumnya, leluhur Ning sangatlah terkejut karena pasir itu sangatlah bau seperti kotoran hewan sehingga membuatnya merasa mual dan dia pun berkata, "Bagaimana mungkin energi bintang itu berubah menjadi seperti ini?" Dan di sisi lain terlihat Suyu yang menutup hidungnya karena tidak tahan mencium aroma dari pasir yang berada di tangan leluhur Ning. Dan Ouyang Ming ikut menimpali dengan berkata, "Menurutku pasir ini sama seperti kotoran hewan." Dan di saat itu juga Baye berkata, "Tak kusangka ada seseorang yang sedikit cerdas di antara kalian. Selamat, kau telah menebaknya dengan sangat benar, itu adalah kotoran hewan yang asli." Teriak Baye dengan penuh kegirangan, yang seketika itu membuat Zhou Tong dan keempat orang lainnya sangatlah terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh Baye. Dan dengan nada tinggi Wang Cheng berteriak, "Itu tidak mungkin karena aku merasakan ada energi bintang yang terkandung di dalamnya. Aku juga merasakan jika energi yang berada di dalam tubuhku telah berubah." Sembari memasang ekspresi acuh Baye berkata, "Bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi? Apakah kalian pernah berpikir jika kalian telah terjebak ilusi sejak awal?" Dan kelima orang itu hanya bisa terdiam ketika mendengar perkataan dari Baye. Lalu Baye kembali berkata kepada kelima orang yang berada di depannya jika mereka tidak perlu lagi berpikir. Karena yang menciptakan ilusi itu adalah dirinya, dan yang mereka makan adalah kotoran miliknya yang telah dia kumpulkan selama ini. Dan di saat itu juga kelima orang itu mulai merasa mual dan juga merasa ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam perut mereka. Dan tanpa dapat menahannya lagi, kelima orang itu secara bersamaan mengeluarkan seluruh isi perut yang telah mereka makan dari dalam mulut mereka. Di sisi lain terlihat Ning Yuan yang sedang bersembunyi di balik semak-semak sembari dia berkata, "Baru kali ini aku melihat orang yang begitu menikmati ketika memakan kotoran. Dan aku juga tidak menyangka jika Baye akan semurah hati itu kepada mereka." Sembari menatap Zhou Tong yang sedang mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya, Baye berkata, "Apa kalian terkejut dan apakah rasanya enak?" Yang seketika itu Zhou Tong menjadi sangat murka dan dia berteriak akan segera menghabisi Baye. Lalu dia pun mengayunkan pedang energinya ke arah Baye untuk menyerangnya. Namun dengan sangat sigap Baye melompat dan menghindari serangan yang telah dilancarkan oleh Zhou Tong. Dan ketika Baye berada di dekat persembunyian Ning Yuan, Baye berkata kepada Ning Yuan jika dia akan menggunakan Ning Yuan untuk mengalihkan perhatian dari Zhou Tong. Yang seketika itu membuat Ning Yuan merasa cukup terkejut sekaligus kesal kepada Baye.
Dan kini pandangan Zhou Tong tertuju kepada Ning Yuan yang telah dia ketahui keberadaannya, sehingga membuatnya merasa cukup kesal dan dia pun segera mengarahkan pedangnya untuk menyerang Ning Yuan. Namun Ning Yuan masih sempat untuk menghindari serangan yang telah dilancarkan oleh Zhou Tong. Sembari menatap Ning Yuan dan Bai Ye yang kini telah berada di hadapannya, Zhou Tong berkata, "Ternyata kau berada di tempat ini, Ning Yuan. Aku telah mencarimu selama ini dan hari ini aku berjanji akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian." Teriak Zhou Tong dengan dipenuhi amarah, di saat bersamaan Bai Ye melompat ke atas pundak Ning Yuan sembari berkata, "Saudara Ning Yuan, kau harus melakukan sesuatu untukku, yaitu dengan melindungiku." Yang seketika itu membuat Ning Yuan merasa cukup kesal dan dia berteriak, "Kau memang sungguh tidak tahu malu." Di saat bersamaan Zhou Tong mengarahkan energi pedangnya untuk menyerang Ning Yuan yang membuat Ning Yuan dan Bai Ye merasa cukup terkejut. Namun Ning Yuan masih sempat untuk menghindari serangan itu sehingga membuat serangan itu mengenai batang pohon di sekitarnya. Dan di saat itu juga Su Yu berteriak kepada semua rekannya untuk mengepung Ning Yuan dan tidak membiarkannya melarikan diri lagi. Sehingga saat ini kelima orang itu mengepung Ning Yuan dan menutup jalur melarikan diri bagi Ning Yuan. Dan tanpa menunggu lama Ouyang Ming mengeluarkan teknik apinya. Lalu disusul Wang Cheng yang juga mengeluarkan teknik angin tornado. Sehingga kini membuat Ning Yuan terserang dari berbagai arah. Namun dia masih dapat menahan semua serangan itu dengan mengeluarkan teknik penguatan tubuh. Namun dari arah belakang leluhur Ning juga akan menyerang Ning Yuan menggunakan teknik tinjuan yang telah dia persiapkan sehingga membuat Ning Yuan merasa cukup terkejut. Namun Ning Yuan masih sempat lebih dulu mengarahkan pukulannya untuk menyerang leluhur Ning sehingga membuatnya terpental ke belakang. Di sisi lain Zhou Tong mempersiapkan sebuah teknik, yaitu teknik puluhan pedang besi. Sehingga kini puluhan pedang berbagai ukuran telah berhasil tercipta dan Zhou Tong segera mengarahkannya untuk menyerang Ning Yuan. Kemudian diikuti oleh Wang Cheng dan juga Ouyang Ming yang juga mengeluarkan teknik andalan mereka secara bersamaan. Sehingga kini terciptalah sebuah teknik kombinasi antara angin dan api hingga membuat kobaran api itu terus membesar dan mengejar Ning Yuan yang mencoba melarikan diri. Sembari tertawa dengan keras Zhou Tong berteriak kepada Ning Yuan dengan berkata, "Mau lari kemana kau dasar sampah?" Dan dengan sangat bersusah payah Ning Yuan mencoba melarikan diri dari kejaran berbagai teknik yang terus menghujam di belakangnya. Meskipun begitu Ning Yuan masih dapat menghindari seluruh serangan itu dan berhasil melarikan dari berbagai serangan yang mengarah kepadanya. Namun Zhou Tong beserta keempat orang lainnya tidak membiarkan Ning Yuan melarikan diri begitu saja. Dan kini mereka berlima mengejar Ning Yuan dengan menaiki senjata spiritual kipas yang dimiliki oleh Wang Cheng, sehingga membuat Ning Yuan merasa cukup kesal sembari bertanya kepada Bai Ye apakah dia sama sekali tidak memiliki cara untuk mengalihkan mereka berlima. Namun Bai Ye malah memarahi Ning Yuan yang tidak mampu untuk menghadapi kelima orang yang dianggapnya sebagai sampah, yang membuat Ning Yuan merasa cukup kesal dan meminta Bai Ye untuk mengaca kepada dirinya sendiri. Dan Ning Yuan juga berkata jika bukan karena Bai Ye dia tidak akan terlibat dengan masalah ini. Yang seketika itu membuat Bai Ye merasa cukup kesal sembari dia berkata, "Bagaimana bisa kau menyalahkanku? Jika bukan untuk menolongmu bagaimana mungkin aku akan melakukan hal ini? Kau sungguh tidak tahu terima kasih." Dan kini mereka berdua masih mencoba melarikan diri dari kelompok Zhou Tong yang terus mengejar mereka dengan kipas terbang. Namun di saat bersamaan Ning Yuan menghentikan langkahnya sembari dia memegang tubuh Bai Ye. Yang membuat Bai Ye merasa cukup terkejut sembari dia bertanya tentang apa yang ingin dilakukan oleh Ning Yuan. Tanpa menjawab pertanyaan Bai Ye, Ning Yuan melemparkan tubuh Bai Ye dengan sangat keras ke arah kelompok Zhou Tong. Yang membuat Bai Ye berteriak sangat keras sembari berkata bahwa Ning Yuan sangatlah kejam kepadanya. Dan saat ini Bai Ye telah mendarat di atas kipas terbang, tepatnya berada di hadapan Zhou Tong yang langsung menatapnya dengan tajam. Sembari memberi hormat Bai Ye berkata dengan nada lembut dan memberi salam kepada Zhou Tong. Namun Zhou malah mengangkat pedangnya sembari dia meminta agar Bai Ye tidak bersikap lembut seperti itu karena dia akan segera menghabisinya. Namun di saat bersamaan Bai Ye lebih dulu melompat dan mendaratkan tendangannya tepat mengenai wajah Zhou Tong yang membuat Zhou Tong merasa cukup kesakitan. Setelah itu Bai Ye kembali berkata bahwa dia tidak mungkin akan tertangkap oleh para sampah seperti mereka. Yang seketika itu membuat Zhou Tong merasa sangat murka sembari berteriak bahwa dia pasti akan menghabisi Bai Ye. Namun di saat itu juga Bai Ye melompat turun dari kipas terbang dan berkata jika mereka bisa menangkapnya maka lakukanlah. Dan dengan dipenuhi amarah Zhou Tong bersumpah akan mengejar Bai Ye meskipun hingga ke ujung dunia.
Di sisi lain terlihat Ning Yuan yang menatap keriuhan di atas kipas terbang sehingga membuatnya bergumam. Aku harus segera menemukan jalan untuk melarikan diri. Kemudian Ning Yuan segera mengeluarkan teknik 1000 bayangannya sehingga dia dapat menciptakan beberapa bayangan yang sama persis dengannya. Dan semua bayangan itu segera berpencar ke segala arah memasuki hutan yang lebih dalam. Yang membuat Wang Cheng merasa cukup terkejut dan memperingatkan rekannya jika Ning Yuan mencoba melarikan diri dari mereka. Dan keempat orang yang tersisa segera melesat dengan sangat cepat mengejar Ning Yuan menggunakan kipas terbang. Tak terasa hari telah berganti malam, dan saat ini mereka telah berada jauh di dalam hutan. Karena merasa mereka menemui jalan buntu dan tidak menemukan jejak dari Ning Yuan, Ouyang Ming memerintahkan ketiga rekannya untuk mencari Ning Yuan secara berpisah dan dia juga meminta agar kali ini mereka tidak melepaskan Ning Yuan. Dan di saat itu juga keempat orang itu segera bergerak dengan sangat cepat ke arah yang berlawanan untuk mencari keberadaan Ning Yuan. Dan kini terlihat Ning Yuan yang berada di sekitar tempat itu sehingga dapat mengamati mereka dengan leluasa yang membuatnya tersenyum tipis sembari berkata, "Dasar empat orang yang tidak berguna." Berpindah kepada Su Yu yang sedang bergerak dengan sangat cepat menyusuri hutan untuk mencari keberadaan Ning Yuan. Meskipun begitu dia sama sekali tidak menyadari jika Ning Yuan telah mengawasinya sedari tadi. Dan dengan sangat cepat kini Ning Yuan telah berada di belakang Su Yu yang membuat Su Yu merasa sangat terkejut ketika menyadari keberadaan Ning Yuan. Dan di saat itu juga Ning Yuan segera menyiapkan pukulannya sembari dia berkata, "Kau tidak akan bisa lari lagi dariku." Dan Su Yu hanya bisa berteriak ketika serangan Ning Yuan mengenai telak tubuhnya hingga membuatnya terpental dengan sangat keras ke belakang. Bahkan hingga membentur sebuah pohon yang cukup besar yang berada di belakangnya. Tanpa berhenti di situ, Ning Yuan segera memulai teknik bila es yang telah dikuasainya dan mengarahkannya untuk menyerang Su Yu yang kini masih sempoyongan setelah menerima serangan tadi. Namun di saat bila es itu telah berada sangat dekat dengannya, Su Yu masih sempat untuk menciptakan perisai energi miliknya. Sehingga serangan bila es yang dilancarkan oleh Ning Yuan hancur seketika di saat terkena perisai energi yang telah diciptakan oleh Su Yu. Namun betapa terkejutnya Su Yu ketika dia menyadari jika saat ini Ning Yuan telah berada di hadapannya sembari menyiapkan pukulannya dan dia pun berteriak, "Hancurkan untukku!" Dan di saat itu juga Ning Yuan menghantamkan pukulannya ke arah perisai energi Su Yu hingga membuat perisai itu hancur berantakan. Bahkan pukulan Ning Yuan mengenai tubuh Su Yu dengan sangat telak hingga membuatnya terpental jauh ke belakang dan membuatnya tersungkur dengan sangat keras ke tanah. Dan kini Su Yu hanya bisa menangis ketika merasakan rasa sakit yang telah menjalar di seluruh tubuhnya sembari dia memohon kepada Ning Yuan agar dia mau untuk melepaskannya. Namun dengan sorot mata yang tajam Ning Yuan berkata, "Apa kau telah lupa? Pada saat itu keluargamu telah menjebakku hingga membuat dantianku hancur. Dan kejadian ini hanyalah buah yang tercipta dari benih yang telah kau tanam." Dan kini terlihat Su Yu malah tersenyum ketika mendengar perkataan Ning Yuan sembari dia berkata, "Tidak peduli apapun. Tapi jika itu yang kau inginkan kau pasti akan bertarung hingga akhir." Sembari menyiapkan pukulannya Ning Yuan berkata jika saat ini adalah akhirnya. Namun ketika pukulan Ning Yuan akan mengenai Su Yu lebih dulu bertanya kepada Ning Yuan apakah dia tidak ingin mengetahui mengapa dia harus menghancurkan dantian Ning Yuan. Sehingga kini Ning Yuan menghentikan serangannya, dan di saat itu juga Su Yu kembali berkata jika dia akan memberitahunya sekarang, sembari dia mengeluarkan energi kegelapan yang cukup aneh dari dalam tubuhnya, sehingga membuat Ning Yuan merasa cukup terkejut dan mengambil langkah mundur ke belakang sembari dia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan ketika dia melihat wujud Su Yu saat ini Ning Yuan merasa sangat terkejut bahkan hingga membuat matanya terbelalak seketika. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.